Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan topik Pancasila versus paham radikalisme. Ini saya kira untuk saat ini tentu pembahasan yang menarik, pembahasan yang seksi yang sering menjadi perbincangan di masyarakat, terutama mungkin di kalangan tokoh-tokoh politik, ormas ya. Ini menjadi perbincangan, dan ini saya kira juga harus diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan untuk itu saat ini saya sudah bersama dengan Pak Karel Layuan. Kita akan membahas berbincang terkait topik. Tapi sebelum itu saya berikan kesempatan pada Pak Karel untuk memperkenalkan diri, profil singkat, kemudian kita bincang-bincang. Silakan. Makasih Tribuners yang berbahagia. Sore hari ini saya diundang menjadi narasumber dalam siaran podcast ini. Saya ingin memperkenalkan diri. Nama sudah diketahui pasti, Karel Layuan. Profesi saya seorang akademisi di Universitas Negeri Manado menjelang purna tugas, dan saat ini masih terlibat aktif dalam berbagai kegiatan organisasi dan juga menjadi staf khusus Bupati Minahasa. Saya kira itu aja. Dan Tribuners, untuk menyingkat waktu tentu saya akan langsung mengajak Pak Karel untuk kita berbincang-bincang terkait dengan topik. Topik ini memang tentu kalau pembahasan ini panjang ya, tapi kita dibatasi dengan waktu sekitar 30-40 menit ke depan. Kita akan bincang-bincang terkait dengan gimana paham Pancasila dan paham radikalisme. Karena seperti kita ketahui saat ini ya, pemerintah lagi giat-giatnya untuk mensosialisasikan lagi ya akan apa sih pemahaman nilai-nilai, gimana pemahaman nilai-nilai Pancasila, terutama di kalangan milenial. Dan beberapa waktu lalu Pak Karel juga memang salah satu pembicara ya di satu organisasi untuk terkait dengan hal ini. Saya akan langsung bertanya ke Pak Karel. Pak Karel, ini gimana ini Pancasila versus paham radikalisme? Mungkin terlalu head to head ya, di head to head. Tapi saya kira dengan waktu kita yang singkat, kita langsung saja ya memberikan ini ke Tribuners. Kira-kira gimana posisi Pancasila saat ini, dan apa benar ya mempaham radikalisme ini sudah sangat mencekam bagi kita masyarakat. Nah, Ya, terima kasih para Tribuners dan teman-teman yang ada di studio. Memang kalau kita bicara tentang Pancasila, Pancasila itu sudah tertutup untuk ditafsir. Artinya dia sudah merupakan final ya. Final. Ada dua hal penting yang harus kita pahami dari Pancasila. Jadi, pertama, dia menjadi ideologi bangsa. Yang kedua, Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum. Otomatis ideologi dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, tentunya. Termasuk di dalamnya sumber etika. Jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang Pancasila, kita bicara tentang seluruh aspek hidup orang Indonesia. Itu catatan kita tentang Pancasila. Dan itu tidak perlu ada penafsiran macam-macam karena semua sila sudah merangkum semua aspek itu. Yang kedua, ketika kita membicarakan, memang tidak bisa kita katakan bahwa Pancasila dan radikalisme dalam posisi berhadapan-hadapan. Ya. Tapi yang harus kita tahu bahwa radikalisme itu tentu per definisi harus kita jelaskan bahwa itu adalah suatu aliran atau satu paham sebetulnya yang ingin memaksakan kehendak. Jadi ada upaya memaksakan keinginan mereka dengan kekerasan. Dan radikalisme itu sebagai paham, dia kemudian menciptakan orang-orang yang radikal dalam bertindak. Jadi radikalisme adalah paham, sementara radikal adalah perilaku. Tindakan ya. Tindakan. Nah, ini yang kita lihat bagaimana dalam konteks kita memahami Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagai ideologi bangsa, dan juga sumber etika berbangsa, itu berhadapan dengan paham yang menginginkan pencapaian tujuan dengan kekerasan. Itu sebenarnya konteksnya. Lalu kita lihat apakah bagaimana kita menyelesaikan masalah ini, mempertemukan kedua sisi ini.
Itu catatan kita tentang gambaran kita tentang Pancasila dalam konteks berhadapan dengan paham radikal ini. Ya. Pak Karel, ini kita langsung saja ya, Ya. saya akan langsung ke persoalan ya. Saat ini ya, ada yang dikatakan, ada yang kita sebut-sebutkan misalnya ada yang khilafah. Ya. Khilafah yang diidentikan dengan paham radikalisme ya. Kemudian sebenarnya kemudian ada misalnya KKB di Papua. Iya. Dikatakan bahwa itu juga bagian dari terorisme yang akarnya tentu adalah paham radikalisme, kemudian terorisme. Kemudian ada juga kelompok-kelompok yang tidak anti Pancasila, tapi sebenarnya sangat kelihatan sektarian, ya sektarian. Nah, kira-kira gimana ini sebenarnya? Ini saya kira ya kita sebagai orang Indonesia tentu yang kita ini ideologi tadi sudah dikatakan oleh Pak Karel bahwa Pancasila itu adalah ideologi dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Nah, ini kalau ikut tema kita menghadapi ini sebenarnya yang paham radikalisme, yang ada khilafah, ada di kedaerahan-kedaerahan ya, seperti di Papua sebenarnya. Kemudian ada yang saya katakan tadi yang persoalan sektarian, terlalu sektarian. Gimana kita melihat ini sebenarnya? Mau tidak mau kan kita harus membedah ini karena memang ada artinya saya mau katakan di Indonesia ini di setiap daerah selain ada yang kita katakan paham radikalisme yang terkait dengan khilafah, juga di daerah-daerah muncul hal-hal yang boleh dikata mungkin ya sektarian yang juga kadang-kadang mengatakan kami tetap Pancasila, tapi kelihatannya agak ini perlu diperbincangkan gimana. Jadi begini, memang radikalisme di Indonesia muncul dalam berbagai bentuk. Salah satu ada dalam bentuk organisasi, seperti yang kita tahu di Indonesia ada HTI yang memperjuangkan khilafah, tapi secara yuridis formal mereka sudah dibubarkan, tapi dari aspek kegiatan aktivitas memang masih terlihat. Ya. HTI ini kan memperjuangkan suatu sistem pemerintahan yang disebut khilafah dengan pemimpin mereka yang disebut khalifah atau khalifah. Sistem ini kalau diperhadapkan dengan Pancasila memang tidak cocok sama sekali, tidak ada tempatnya di Indonesia karena sistem ini pertama didasarkan pada ajaran suatu agama yang di Indonesia pemahaman ini tidak berlaku. Nah, sistem khilafah itu sendiri mengangkat khalifahnya itu sebagai sumber segala-galanya. Semua keputusan ada di tangan seorang khalifah, misalnya dari aspek eksekutif, legislatif, yudikatif itu ada di tangan seorang khalifah. Dan ini sistem ini tidak berkembang di mana-mana. Di negara Timur Tengah juga, di Irak kita lihat kan, di Irak, Iran, Libya, semua itu kan hancur karena ada kelompok ISIS ini yang ingin memperjuangkan itu. Terakhir Afghanistan kan. Iya, di Indonesia juga kelompok HTI ini ingin memperjuangkan itu kan, Ismail Yusanto itu tokohnya. Itu memang tidak bisa di Indonesia. Kita harus mengatakan itu tidak bisa. Tidak bisa. Tetapi itu tidak berarti mereka berhenti. Nah, penyebaran pemahaman khilafah ini justru masuk ke institusi-institusi pendidikan formal seperti perguruan tinggi. Kita tahu kan ada pergerakan di perguruan tinggi besar malah di Indonesia, di Jawa yang ternyata sudah dimasuki oleh pemahaman-pemahaman ini. Nah, dari pemahaman ini kemudian lahir orang-orang yang ketika sudah terpapar dengan paham ini, perilaku mereka menjadi radikal. Di kalangan bangkit dengan ada yang bersedia bom bunuh diri dan sebagainya. Sebetulnya itu cuma karena mereka tidak memahami sesungguhnya apa yang mereka lakukan. Pada dasarnya ketika ditanya mereka juga tidak paham soal itu. Cuma memang ketika dibumbui dengan motivasi keagamaan itu mudah sekali masuk ketika orang-orang itu tidak memahami betul juga. Di kalangan kelompok agama mayoritas ini, kalau kita sebut agama Islam, itu masih terbelah-belah soal pemahaman ini. Misalnya ada kelompok Ismail Yusmanto CS itu dari HTI, tetapi juga ada kelompok Kiai
Nabil Siraij misalnya, Ya, Quraish ya. Shihab, ya kan? Apa itu? Islah Bakhrawi. Mereka-mereka itu kelompok yang mengatakan itu khilafah tidak boleh. Ya. Malah Profesor Mahmud MD dalam satu wawancara di ILSC menantang mereka, menantang kelompok khilafah ini. Coba buktikan kalau ada satu sistem kenegaraan yang didasari oleh itu. Yang sukses ya. Yang sukses. Dan ini akhirnya memang tidak terjawab kan. Tetapi tidak berarti mereka berhenti. Malah sekarang semakin menguat adanya gerakan-gerakan itu yang ada di masyarakat. Kita perhatikan sekali sekarang isu-isu politik yang berkaitan dengan agama itu menjadi sangat kuat. Apalagi dengan dipicu dengan pilkada kan. Iya. Justru Salah itu satu ke depan pemicu, itu atmosfer politik Jadi kita jualan, sudah kan? mulai diwarnai oleh hal-hal itu. Nah, tadi bicara soal sektarian. Ya. Memang itu bagian dari atau itu metamorfosis dari radikalisme. Misalnya contohkan ada sektarian keagamaan, ada sektarian kesukuan. Nah, Ya. pertanyaan kita seperti apa misalnya? Ya, contoh misalnya, kalau sektarian keagamaan kan pemahaman sektarian keagamaan adalah orang kelompok tertentu merasa agama mereka paling benar. Ya. Agama mereka paling benar. Agama lain itu tidak benar atau orang-orang itu kafir misalnya. Ya. Mengkafir-kafirkan istilah mereka. Tetapi juga sektarian kesukuan. Nah, sekarang kita lihat misalnya tadi bicara soal Papua. Iya. Aceh juga itu. Iya. Apa sebenarnya yang terjadi di sana? Di sana kan bukan masalah sektarian keagamaan. Maka di Sulut kan pernah ada gambar-gambar Minahasa Merdeka, Iya. Sulut Merdeka. Ini kan benih juga Iya. sebenarnya. Ada penyebab. Jadi begini, ketika memang sektarian keagamaan muncul dan sektarian kesukuan itu menjadi menguat, maka terlihat juga ada reaksi-reaksi balik, ya, bahwa ada kelompok-kelompok seperti yang kita sebut tadi Minahasa Merdeka bereaksi bahwa suku kami juga bukan tidak bisa melakukan itu. Karena itu yang harus kita jaga. Kita jaga jangan munculnya sektarianisme ini di kalangan suku dan agama. Itu memudahkan terjadinya disintegrasi bangsa ke depan. Ya. Karena ketika suku-suku ini merasa mau dipinggirkan dalam konteks pergaulan nasional, dalam konteks interaksi nasional, mereka akan mengelompok. Dan itu bagian dari indikator bahwa disintegrasi akan terjadi ke depan. Itu jadi catatan tersendiri bagi kita. Betul. Artinya begini, tadi sudah disentil ya bahwa ada radikalisme agama yang berlatar belakang historisnya agama, ada yang historisnya kesukuan. Dan itu tentu berbahaya karena tadi sudah dijawab, menimbulkan ancaman disintegrasi. Dan itu di mana-mana. Dan salah satu sebenarnya yang patut di ini ya di Sulut, karena kalau kita bicara Sulut ada sejarah Permesta. Ada sejarah Permesta, kemudian ada sejarah-sejarah, ada paling tidak sampai hari ini ada letupan-letupan yang menyatakan Minahasa Merdeka, Sulut memisahkan, kan artinya di sesama kita yang walaupun sehari-hari kita mengatakan bahwa di Sulut ini sangat toleran, tapi letupan-letupan untuk menyatakan kemerdekaan ada beberapa oknum, ya saya sebut oknum yang, tapi saya kira perlu diantisipasi juga ya, perlu diantisipasi karena ada hal-hal dan ini harus kita ketahui bahwa ini karena ada penyebab-penyebab sehingga memunculkan letupan-letupan. Kan kita ketahui bersama di timur tentu berbahaya kesukuannya, Papua, Maluku atau Ambon, termasuk Manado, mempunyai sejarah-sejarah tersendiri. Kalau kita lihat sejarah-sejarah tersendiri yang perlu diwaspadai. Kemudian agama yang sudah kita sebutkan tadi, khilafah, bahkan ada yang mengatakan selain khilafah, syariah ini kan, syariah itu yang terus diperbincangkan. Sekarang kita balik lagi. Kita mau gimana? Pemerintah mau gimana? Kita sepakat bahwa tadi Pancasila ini sudah final. Apa yang harus kita lakukan dengan kita melihat potensi ancaman ini? Potensi ancaman ini. Menurut Pak Karel, apa yang harus kita lakukan saat ini sehingga Pancasila tetap eksis seperti harapan kita, kemudian anak cucu kita, kalangan milenial ini memahami bahwa ini yang paling terbaik untuk
Nusantara, untuk Indonesia kita. Nah, gimana? Jadi begini, kalau kita balik ke sejarah sebenarnya, sejak lahirnya Pancasila itu 1 Juni yang diucapkan oleh Bung Karno itu rongrongan terhadap Pancasila sudah ada. Dan juga kenapa Bung Karno harus kemudian mendeklar Pancasila itu sebagai dasar negara kita dalam sidang itu. Karena memang ketika Indonesia merdeka sebelum Pancasila dicetuskan itu, ada berbagai pertanyaan yang muncul di kalangan tokoh-tokoh BPUPKI. Pendiri ya waktu itu ya. The Founding Fathers. Ini Indonesia mau jadi negara apa gitu. Waktu Negara, itu ya. Ya. Pertanyaan itu muncul kan, negara sekuler, negara Islam, atau negara kebangsaan. Nah, Bung Karno melihat itu ada risiko ketika mengambil sesuatu. Maka Bung Karno mengelaborasi seluruh nilai yang hidup di masyarakat suku-suku di Indonesia dalam bentuk filosofi bangsa, yaitu Pancasila. Itu yang bisa mempersatukan. Itu sejarah kita melihat ada ada DITII, ya kan? Ada NII. Nah, mereka semua itu adalah kelompok-kelompok yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi-ideologi yang ada pada mereka. Tetapi kan kita lihat juga pada saat Pancasila pertama dicetuskan, ketika pembukaan Undang-Undang Dasar dideklar lagi, maka kita lihat ada kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemilih. Ada diktum itu. Disebut Piagam Jakarta lah itu kemudian 7 kata ya, yang kata terkenal itu dengan kemudian diusahakan jangan karena ini menjadi sumber konflik, dan akhirnya dengan kebesaran hati para Founding Fathers, oke lah, jangan ya. Nah, tapi ingat, itu juga cuma sebuah komitmen politik ya. Nah, bukan komitmen moral, komitmen politik yang satu saat dia bisa kembali. Dan indikasi ke arah situ sudah mulai terlihat. Ada kelompok yang ingin masuk kembali ke Piagam Jakarta kan. Nah, yang kedua kita mau bicara soal, memang ada beda karakter beberapa, seperti kita bicara soal Permesta. Permesta itu sebenarnya bukan sebuah pemberontakan ideologis, bukan. Dia sebuah gerakan justru yang melihat karena sudah mulai ada penyimpangan di mana komunisme sudah dimulai bertumbuh dengan baik. Itu kita lihat tahun 55 PKI sudah menjadi 5 besar. Kemudian pada perjalanan sejarah bangsa ini kita lihat mulai ada Nasakom, itu salah satu. Itu waktu 5657 tokoh-tokoh Permesta, Vences, Mual, CS itu melihat ada bahaya kalau komunisme ini diberi angin. Ya, karena ada pemberontakan Musa kemudian juga akhirnya kita lihat G30 SPKI. Itu semua bagian dari tekanan terhadap ideologi Pancasila. Nah, persoalan sekarang yang kita pertanyakan, ada, kalau kita bicara soal sektarianisme keagamaan itu sudah nampak sekali kan, nampak sekali ada FPI, HTI dan sebagainya itu. Tapi sekarang kesukuan. Kenapa lahir hal seperti itu? Ini pertanyaan kita. Kenapa ada seperti itu? Sebenarnya intinya pada keadilan sosial. Jadi sila kelima dari Pancasila bicara soal keadilan sosial. Nah, daerah-daerah yang bereaksi seperti ini merasa selama Orde Baru, kemudian di beberapa tahun sebelum Jokowi memimpin negara ini, masih terasa ada ketidakadilan sosial. Misalnya pembangunan yang tidak merata, ya kan? Tapi nanti ketika di tangan Jokowi, baru Jokowi mengimplementasikan dengan benar keadilan sosial, ya. Misalnya Papua dibangun, Papua dibangun begitu rupa, begitu masih pembangunan Papua, harga minyak, bahan bakar itu BBM di sana disamakan. Pembangunan fisik. Iya, itu tapi masih kultur tidak mudah kan? Kalau kultur, merubah kultur itu sulit. Ya, itu sangat sulit. Masalahnya juga di aspek antropologi, sosiologi antropologi, ada sedikit perbedaan antara dari aspek kesukuan sumber mereka dengan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Itu kan ciri-ciri khas Papua berbeda. Ya. Nah, ini sehingga mereka mengatakan mereka itu dari kelompok dari negara-negara Melanesia. Papua Nugini, apa semua, Haiti dan sebagainya, negara-negara di Pasifik. Nah, ini sebenarnya
penanganannya harus berbeda. Ya, nah, betul, kita betul. tahu sekarang bahwa ketika dilakukan pendekatan militeristik di Papua, justru bukan meredat Tapi gerakan, karena itu dia malah naik. Iya. Karena ini ya kalau teori ya, hukum Pascal bilang kan kalau ada reaksi, dia ada aksi, ada reaksi. reaksi. Nah, juga demikian Makin ditekan dia iya, ini. juga demikian dengan di daerah-daerah lain, misalnya ketika ada Minahasa Merdeka, itu kan cuma Dan jangan lupa persoalan. RMS, Iya. Maluku Selatan Nah, kan di Belanda iya, juga di masih ada Belanda. sampai sekarang. Itu reaksi-reaksi karena mereka merasa seolah terpinggirkan dalam pembangunan di Indonesia. Jadi Jawa sentris itu yang mau dihapus oleh Jokowi sekarang ini adalah itu, sehingga seluruh rakyat Indonesia termasuk suku bangsa yang ada di Indonesia ini merasa bahwa perhatiannya menjadi sama. Bahwa tingkat kemajuan berbeda itu ya bisa kita benarkan, tetapi perhatiannya sama itu sudah cukup untuk mengobati rasa keterpinggiran. Begitu. Nah sekarang kalau pertanyaan, lalu pemerintah mau bikin apa? Iya kan? Iya, iya. Terutama ketika kita menghadapkan kondisi ini dengan eksistensi Pancasila. Pancasila memang masih perekat kuat itu, masih menjadi perekat kuat untuk persatuan, termasuk masih mampu menampung semua aspirasi itu, masih ada. Filosofinya masih bisa di semua ya. Masih Pancasila itu masih alat peneduh bagi riak-riak di Republik ini. Persoalan sekarang, apakah ini akan terus bertahan dari generasi ke Seberapa generasi? lama, iya. Seberapa lama dia bisa bertahan? Apa benar akan abadi ini ya? Dari generasi ke generasi. Iya. Sejarah, kalau kita mau ambil semacam komparasi, sejarah ada agama-agama besar di tempat di negara tertentu hilang. Iya kan? Dia memang ada, agama itu tetap ada, tapi di negara-negara tertentu dia hilang. Kenapa? Karena perubahan pola pikir, sistem dan sebagainya, apalagi dengan kemajuan teknologi yang ada. Pertama, bagi kelompok milenial ini saya memberi catatan khusus bagi mereka. Mereka jauh dari sejarah loh. Iya. Mereka jauh dari sejarah, apalagi pernah satu saat pendidikan Pancasila itu tidak ada di sekolah. Nah, kita jadi bisa ada ini sebenarnya. ada gap sebenarnya, generation gap itu. Jadi ketika kita sekarang berada pada situasi seperti ini, hati-hati. Jangan mereka justru, banyak kan anak muda di Jawa yang tiba-tiba mereka sudah menjadi semacam ekstrim, kelompok ekstrim, radikal dalam beragama, sampai yang tua-tua bingung kenapa anak-anak kita pemahamannya, karena mereka itu ketika mengalami kekosongan, masuklah paham-paham itu radikalisme itu di antara mereka, baik radikalisme dalam konteks sektarian keagamaan maupun dalam bentuk sektarian kesukuan, ya kan? Ada kalau nggak salah itu Wahid Foundation itu, Yeni Wahid itu pernah meriliskan satu penelitian bahwa di satu provinsi di Jawa Barat itu ada sekian ya 28% penduduknya tidak ingin bertetangga dengan agama yang berbeda. Iya. Nah, itu kan bibit itu sebenarnya itu bukan terjadi pada orang-orang tua, tapi pada anak-anak muda yang merasa ada perbedaan yang mendasar antara itu. Padahal karena mereka tidak lagi memahami paham Pancasila, tidak masuk secara utuh pada mereka. Karena proses pendidikan tidak berlangsung kontinu terhadap mereka. Jadi memang negara sekarang harus kembali pada hal-hal seperti itu. Contoh, Presiden membentuk BPIP kan, Badan Penguatan Ideologi Pancasila. Kemudian BPIP merilis ada 186 ustadz radikal, penceramah radikal ya, bukan ustadz. Nah, kita bisa membayangkan kalau penceramah radikal itu dengan agresif mendekati generasi muda, mendekati orang-orang yang ada di anak-anak di kampus, anak-anak SMA. Ke depan bagaimana? Mereka ini pemilik masa depan loh. Kalau kemudian kita membiarkan mereka terpapar paham-paham radikal seperti ini, satu saat Pancasila tinggal menjadi catatan sejarah. Ya, gitu. Artinya dia akan ditinggalkan ketika pola pikir, pola ini sudah berubah. Iya. Berubah. Karena seperti saya katakan, generasi muda sekarang, generasi milenial itu menjadi generasi yang pragmatis, serba instan. Jadi mereka tidak pusing berpikir ini itu tentang negara. Mereka
pikiran mereka bagaimana saya mendapatkan sesuatu saat ini dari negara atau dari profesi saya. Nah, ini tidak perlu mereka memahami sebuah ideologi lagi. Mereka sekarang berada pada sistem, baik sistem ekonomi, sistem sosial yang mendukung keinginan mereka. Tapi mungkin itu yang harus kita pikirkan begini, bagaimana Pancasila itu ditunjukkan ke generasi milenial ini dalam sikap dan perilaku. Jadi lebih ke implementasi, bukan lagi ke dulu kan kita ke mengenal teorinya, ke teori. gitu. Kan gini, dulu kita mengenal ya di era saya, mungkin Pak Karel juga ada P4. Ada lebih kurangnya, tapi paling tidak ini kan disuruh hafal, disuruh ini. Jadi kita ada tolak ukur lah. Secara formal kita ada tolak ukur. Oh ini etika yang dimaksud ini, ketuhanan yang dimaksud ini. Ada yang di 36 butir ya, yang di ini. Kemudian penataran P4 itu sangat berjenjang, sangat berjenjang. Lepas ada dulu kan di zaman saya ada yang sebut ada ikut P4 tetap jadi ini, ada negatif ya. Tapi ternyata kalau sekarang kita melihat bahwa ini bukan persoalan bahwa karena itu kemudian terjadi penyimpangan, tapi persoalan adalah ini merupakan penuntun sebenarnya. Dan ini hilang kurang lebih ya sampai saat ini kan hilang. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah anak-anak milenial kita gimana kita akan menuntun mereka. Kalau di zaman saya di zaman 20-25 tahun yang lalu ada ini yang namanya P4. Kalau balik sekarang tentu saya bisa katakan tidak relevan lagi kan. Mungkin isinya relevan sampai hari ini pasti relevan, tapi caranya untuk memberikan ini ke anak-anak milenial tentu harus diikuti dengan pola saat ini. Sekarang era digital, dikatakan era cepat, era pragmatis, dan mereka tidak mau lagi yang macam-macam, terlalu mau hafal mungkin ini, tapi harus ada yang lain, cara yang lainnya. Mungkin di bincang-bincang ini ya Tribuners, kira-kira gimana? Kebetulan dikatakan kita ada lembaga BPID yang dibentuk oleh BPIP ya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Sederhananya apa? Ya. Oke, begini, kita pernah memang mengalami proses penguatan ideologi dengan gaya P4. Itu pendekatannya metodologi sekali, teoritis sekali. Orang disuruh menghafal dan sebagainya. Padahal sebenarnya Pancasila itu kita inginkan ada dalam perilaku hidup. Jadi di samping dia menjadi ideologi bangsa, dia menjadi sumber dari segala sumber hukum, dia juga menjadi penuntun etika berbangsa. Nah, kalau kita bicara soal etika, maka kita bisa bicara soal keteladanan. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan dalam proses transformasi Pancasila, ideologi ini kepada generasi milenial adalah keteladanan. Baik dalam bertutur dan bersikap, ya. Karena mereka akan melihat itu sebagai hal yang gampang sekali diserap. Kuncinya itu ya. Kalau mereka melihat orang tua atau pemimpin itu etikanya atau keteladanannya sulit diteladani, ya, maka jangan berharap terlalu banyak kita. Artinya teladan menurut gaya perilaku Pancasila. Di situ kan ada ketuhanan, artinya keberagamaan ada di situ. Ada musyawarah, dialogis, ya kan, ada penghargaan terhadap hak-hak manusia di sana, hak asasi manusia, ada keadilan sosial, interaksi sosial yang bagus. Itu harus teladan dalam ucapan dan perilaku pemimpin. Kalau akhirnya mereka melihat, tahu juga anak muda kan, apa dong backing ini? Masa dorong paksa orang membacking? Sementara dorong tidak menunjukkan hal-hal yang positif seperti itu. Itu yang saya katakan bahwa kita jangan terjebak pada mencari metodologi atau mengadopsi berbagai teori dalam proses itu, tapi kita lebih fokus pada tadi dikatakan implementasinya pada keteladanan. Keteladanan. Dalam satu kesempatan saya pernah ada di Amerika, kemudian lampu merah ini, lampu lalu lintas, kosong setengah malam. Lalu saya bilang sama teman saya yang bawa mobil, masuk juga, so tidak ada orang. Dia bilang begini,
Ini kan lampu, ini undang-undang, aturan. Kalau orang lewat itu orang melanggar aturan, melanggar undang-undang. Kita kalau masyarakatnya sudah sadar seperti ini, nah itu kita sebut itu masyarakat Pancasilais. Pendeta Dr. Eka Dharma Putra pernah mengatakan, kalau kita melihat implementasi Pancasila itu ada di Amerika, dia bilang, ya kan? Karena contoh misalnya, kita kehabisan bensin di satu jalan itu yang panjang, ada orang lewat, kita di pinggir jalan mereka tanya, kenapa berhenti situ? Oh, saya kehabisan bahan bakar, sebentar saya. Mereka belikan kita bahan bakar, baru bawa. Setelah itu mereka bayar di pompa bensin sana dan kembalikan ini galonnya di sana. Itu praktek-praktek Pancasila. Di sini kan kita tidak mungkin. Dora lewat orang sudah istigot yang keluar ini bodoh. Kalau tahu got mau bisa. Itu yang model keteladanan seperti yang saya gambarkan itu perlu terus-menerus dilihat, karena mereka itu tidak pusing mana. Yang mereka tonton semua film, bukan perilaku. Kalau mereka kan kalau melihat perilaku yang seperti itu, kita menolong orang, tergerak mereka, oh ini ternyata etika berbangsa kita seperti ini, gitu. Etika kehidupan kita seperti ini. Itu sebenarnya yang harus digalakkan sekarang, bukan teori-teori tentang teori lagi ya. Nah, tapi ini ini menarik bahwa pemahaman bagaimana pemahaman nilai-nilai Pancasila itu ke kalangan milenial itu bukan lagi titik beratnya ke teori, tapi ke generasi milenial, generasi muda terjadi kegamangan. Kok karena di negeri ini orang kurang orang yang bisa orang teladani ya. Di saat terjadi dia krisis pegangan ini, kemudian masuk mungkin yang khilafah, masuk yang ini, maka itu yang ini. Iya. Ya. Karena apa? Karena kan selama ini saya sempat berapa kali nonton di acara ini, salah satu kenapa masuknya khilafah, masuknya paham-paham radikal, ini salah satu persoalan adalah selain tadi ya, kita kurangnya yang ini juga di situasi saat ini ada keterdesakan ekonomi. Jadi orang-orang sebenarnya yang kemudian yang nanti menjadi pengantin, kemudian rela bawa bom dan mati, itu memang mereka dibawa keterdesakan ekonomi, kemudian mereka mendapatkan suatu wahana berpikir yang lain, ada sehingga terbawa dan rela menganggap itu yang benar, kan ini soal pemahaman. Justru itu kan kebanyakan terlihat, kebanyakan orang-orang yang masuk paham radikal atau yang berani nekat melakukan tindakan-tindakan ini, mereka itu sebenarnya biasa di masyarakat. Hanya ada satu yang kurang, kebanyakan kalau orang baca di media-media adalah mereka tidak mau bersosialisasi secara ini dengan ada. Jadi ada sifat menarik diri di masyarakat, tapi perilaku baik mereka berperilaku baik. Nah, ini tentu yang menjadi PR bagi kita saat ini ya, karena memang kita tidak tahu mana yang saat ini, kita tidak tahu mana yang sudah terpapar, mana yang belum. Kalau kita baca di media-media kan polisi pun ada, mahasiswa apalagi banyak, dan di dalam segi kehidupan orang di ini sudah banyak di pemerintahan, di ini ada. Sekarang saya ingin bertanya ke Pak Ariel selaku akademisi tentu, kalau melihat ini ya, ternyata begitu mendesak sebenarnya, mungkin sangat mendesak saat ini. Boleh dikata ya mungkin terlalu ekstrim saya mengatakan bahwa kita adalah generasi terakhir yang menjadi harapan apakah Indonesia akan lanjut dengan Pancasila atau tidak. Artinya maksud saya begini, kalau hari ini kita orang-orang yang pro Pancasila, yang bertekad Pancasila selama mungkin di Indonesia ini atau abadi terbilang, hari ini kita harus melakukan apa yang harus orang lakukan selain mungkin ya salah satu yang sebagai orang media tentu ya ini kita bincang-bincang ini, tapi secara konkret juga lebih ini
apa yang pemerintah Sulawesi Utara harus lakukan, pemerintahan Jokowi harus lakukan, selain yang sudah kita lihat saat ini. Mungkin ada terobosan-terobosan atau usul atau gimana? Jadi begini, memang kita melihat begini, kondisi sekarang orang menjadi radikal dalam aspek ketika dia tidak menemukan solusi dari keberadaannya. Keberadaan. Katakanlah itu solusi ekonomi misalnya. Ya, salah satu faktor ya. Salah satu faktor. Katakanlah itu. Mereka seolah-olah putus asa. Apa yang mau dilakukan? Memang kita tahu juga bahwa semua negara di dunia ketika mengalami pandemi COVID-19 ini, banyak negara malah ekonominya hancur ya. Indonesia cukup bertahan. Tetapi juga tidak berarti Indonesia itu menjadi survive. Memang ada kesulitan-kesulitan tertentu yang dihadapi. Masyarakat, saya sering mengatakan begini, sumber-sumber pendapatan kita banyak yang tertutup. Kan? Nah, dalam kondisi kegamangan seperti ini, kalau kita sebut kegamangan di tengah-tengah masyarakat, mau istilahnya maju kena mundur kena dari aspek ekonomi. Pembunuhan hajat hidup itu, lalu masuk paham ini. Nah, kita bahas hari-harinya orang bilang angin sorga, masuk angin sorga ini. Apalagi dilatar belakangi dengan motivasi agama kan? Ya, ini kan misalnya kalau memperkuat, mempercepat untuk kalau menjadi apa itu mati berjihad itu mau disambut oleh 72 bidadari misalnya. Orang dalam keadaan secara psikologi dia mengalami tekanan dan keputusasaan, dia akan cepat menerima ini. Karena orang berpikir begini, daripada kita susah di dunia, lebih baik kita lebih cepat di surga. Ya toh? Nah, itu dari aspek ekonomi. Betul. Walaupun belum pasti ketemu di 72 itu cuma tuh. cerita. Kita tahu bagaimana, Iya, itu betul. Ternyata janji itu mempan untuk mempengaruhi mereka atau untuk berjihad, membunuh diri dan sebagainya. Akibatnya pada hancurnya tatanan masyarakat kita. Jadi sebagian masyarakat yang terpapar itu kemudian dia mengimplikasi hal-hal lain yang harus pemerintah sudah melakukan segala hal terutama. Tapi banyak faktor sebetulnya yang membuat kita tidak bisa bergerak terlalu cepat. Yang pertama, faktor latar belakang pendidikan penduduk Indonesia itu masih banyak yang di sekolah dasar. Jadi mereka belum mampu di era ini, di era teknologi ini. Mereka yang unggul adalah mereka yang memiliki kemampuan, memiliki skill, kemampuan pengetahuan yang baik. Itu mereka yang unggul. Sementara yang lain ini, dan ini tidak mayoritas yang memiliki ini. Ya kan? Di Sulawesi Utara aja survei tahun 2019-an itu tenaga kerja informal kita, ini tukang dan sebagainya, itu 70% berpendidikan rata-rata SMP loh. Nah, bagaimana mereka mau bertarung atau berkompetisi di era teknologi yang serba digital, yang harus mereka harus sekolah belajar, bagus kalau otaknya mampu menyerap itu, tapi kalau tidak kan susah. Nah, sementara pemerintah masih secara linear melakukan aktivitas dengan program-program yang seperti ini. Keluar dari kesulitan ini, dari situasi yang ada ini, harusnya kita melihat balik. Apakah program-program ini mampu menjangkau, meningkatkan keterampilan ini? Di Sulawesi Utara saya bilang, ketika ini Bitung saja, saya bicara Bitung, itu diperkirakan kalau itu full running itu 40.000 tenaga kerja. Dan itu tenaga kerja dari mechanical engineering, ya kan, logistik, catering dan sebagainya. Kita tidak punya persediaan yang cukup untuk mengcover itu. Dan itu ketika free trade ekonomi ASEAN, ya kan, ekonomi ASEAN, ekonomi bebas ASEAN, itu akan menang di situ Filipina. Karena Filipina itu tenaga kerjanya memang dilatih. Mereka kalau mengekspor tenaga kerja ke Timur Tengah, sekarang itu segala keterampilan diberikan. Dan mereka unggul di bahasa. Iya, itu juga memang salah satu faktor. Tapi kalau kita seperti sekarang, manajemen ketenaga kerjaan seperti sekarang, kita tidak menjadi tuan rumah di sini. Ketika sulit memasuki era industrialisasi, belum lagi ketika pariwisata super prioritas itu dibuka. Berapa banyak orang-orang kita yang siap. Belum lagi kita bagaimana menata ini masyarakat yang yang pola pikirnya nelayan, petani. Anak muda ya. Itu
tidak gampang. Tidak gampang, iya. Jadi memang kerja keras lah pemerintah untuk mengalihkan itu, karena akhirnya seperti kita bicara tadi, ketika masyarakat tidak menemukan solusi dari kesulitan-kesulitan yang ada, kesulitan ekonomi dan sebagainya, mereka akan menerima paham apa saja yang menjanjikan sesuatu lebih baik, termasuk di dalamnya paham radikal, termasuk di dalamnya sektarian suku. Ya. Kalau sektarian agama sudah ini, tapi sektarian suku akan muncul di situ. Ya. Begitu. Dan terakhir Pak Karel, ini kita dibatasi juga oleh waktu, tapi saya ingin bertanya tadi, di Sulut juga ya, khusus di Sulut kita ketahui bahwa sejarah Sulut juga cukup dinamis ya, cukup dinamis. Kita ingat kita ingat bahwa di zaman tahun 1945 ada Samratulangis CS ya yang terlibat juga ya di BPU PKI ya. Ada beberapa tokoh yang terlibat di pergerakan kemerdekaan. Di kabinet awal itu kita kenal ada A.A. Maramis, ada Babe Palar yang terlibat di kabinet Rumambi, dan juga sampai di PBB kan. Kita terlibat orang-orang yang kebetulan anak-anak bangsa dari Minahasa ya, dari Sulawesi Utara. Kemudian kita juga melihat bahwa di Sulut ini salah satu daerah yang selalu ada dinamika. Ada sempat ada letupan Minahasa Merdeka dan yang lain-lain. Dan yang terakhir tentu ketika kita ingat di awal tahun 2000 ketika muncul kembali untuk 7 kata, penambahan 7 kata. Saya ingat orang-orangnya sebagian besar masih hidup. Ada Insinyur Marhani Pua, kemudian ada beberapa tokoh-tokoh yang lain langsung ke Jakarta merespons itu dengan, kalau tidak salah waktu itu mengancam akan memisahkan dari NKRI apabila 7 kata itu dikembalikan. Artinya apa? Kita orang-orang Sulut termasuk adalah orang-orang yang reaktif di Republik ini, sangat sensitif di Republik ini terkait dengan keberadaan NKRI ya. Apa saja yang terjadi, dinamika yang terjadi ya. Sekarang mungkin dikaitkan dengan Pancasila. Gimana? Khususnya kan berbeda-beda. Tentu di Jawa cara untuk bagaimana penanaman nilai Pancasila agak berbeda dengan orang di sini. Apalagi sedang di Minahasa atau Sulut berbeda, apalagi di Papua. Tentu memang beda. Nah, sekarang terakhir ya di sesi terakhir ini kira-kira gimana? Karena saya katakan bahwa orang ini Sulawesi Utara sangat terlibat juga di pendirian negeri ini, tapi dalam perjalanan negeri ini juga termasuk banyak dinamika ini daerah ini. Bahkan terakhir sangat responsif ketika muncul penambahan 7 kata, Piagam Jakarta dikembalikan, maka saat itu kita ada saksi sejarah, tentu pelaku sejarah Bung Marhani Pua dan kawan-kawan langsung sana. Gimana? Lihat. Jadi begini, kalau kita balik pada sejarah perjuangan kemerdekaan itu, kita lihat peran orang-orang Minahasa dalam perjuangan lewat diplomasi yang dipelopori oleh Lambertus Nicolaus Palar. Di sektor politik kita lihat ada Dr. Samratulangi yang masuk sebagai pendiri Founding Fathers. Di sisi militer, pejuang-pejuang militer kita dalam mempertahankan kemerdekaan itu hebat-hebat. Ada V.C. Sumual, Alex Kawilarang, ada Dan Mogot, ya kan? Nah, mereka itu semua mempunyai ciri reaktif terhadap tekanan. Jadi mereka berjuang ketika merasa Indonesia ini mau dijajah. Nah, yang luar biasa lagi, mereka tidak berjuang di tanah Minahasa, mereka berjuang di Jawa. Ya kan? Itu suatu yang luar biasa bagi kita. Nah, sekarang ada persoalan. Apakah jiwa seperti ini masih ada dalam kehidupan anak-anak muda kita, orang-orang Minahasa ini? Satu hal yang menjadi kritik kita bersama, kritik sosial, bahwa kita ini memang mudah sekali ketika merasa sudah berada di zona nyaman, comfort zone itu, kita tidak mau bereaksi apa-apa. Ya kan, ketika merasa aman, biar itu sejauh dia tidak mengganggu orang. Tapi sebenarnya ke depan itu bisa berbahaya. Jiwa patriotisme yang ada dalam kehidupan, ada di Samratulangi, V.C. Sumual, Dan Mogot, Alex Kawilarang, Pesik dan sebagainya itu, Maramis, itu harus dihidupkan kembali.
Oleh sebab itu dialog kesejarahan itu harus terus-menerus ditanamkan, diingat-ingatkan pada generasi muda supaya mereka jiwa patriotisme itu muncul terus, ada terus. Kalau sekarang kan anak-anak muda kita nggak pusing dengan soal itu. Dan Dia, itu sebenarnya menjadi dasar bahwa kenapa kita memilih Pancasila. iya betul. Sebetulnya kan? ketika itu kita karena memilih Pancasila maka orang-orang kita, para founding fathers, orang Minahasa itu Mempertaruhkan semua nyawa. mempertaruhkan nyawa. Nah sekarang kan lain. Lain. Iya, Karena iya. kita apakah pola pikir kita sudah sangat global sehingga melihat bahwa kalau terjadi ini kita bisa melakukan hal yang seperti ini. Tapi sebetulnya sekarang kan ada organisasi-organisasi masyarakat yang berlatar belakang adat gitu kan. Adat, ya, ya. Mereka sebenarnya juga harus dibekali dengan patriotisme seperti itu. Iya. Supaya ketika terjadi sesuatu yang membahayakan negara ini termasuk membahayakan Pancasila, reaksi mereka selalu langsung ada begitu. Ya, karena saya katakan salah satu kelebihan orang kita, orang Minahasa adalah sangat reaktif Iya, sangat terhadap reaktif. segala sesuatu Iya, yang terjadi. Dan Tribuners tentu ini menarik ya, perbincangan yang menarik, dan sebenarnya berbincang-bincang terkait ini sangat panjang ya, banyak hal kalau kita gali ya, tapi saya katakan ke Pak Karel dari awal bahwa ini hanya 30 sampai 45 menit dan ini sudah lebih ya kita bincang-bincang, dan semoga ya Tribuners ini apa yang kita perbincangkan ini memberikan apa ya, buah pikir kepada kita, menambah wawasan juga kita, menambah kewawasan, pelecut kita, apa sih Pancasila ini, apa radikalisme, kenapa kita harus memilih Pancasila, kenapa tadi dikatakan bahwa Pancasila ini sudah final, dan tadi sedikit juga menyentil bahwa di Sulawesi Utara tentu ada dinamikanya, dan kenapa ada dinamikanya tadi sudah dijawab oleh Pak Karel. Dan Tribuner, seperti biasa sebelum saya menutup akan bincang-bincang ini, saya berikan kesempatan ada closing statement dari Pak Karel, silakan. Terima kasih. Harapan saya kepada terutama generasi muda, generasi milenial, bahwa jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Karena sejarah itu yang menjadikan kita bisa merancang masa depan kita dengan baik. Itu pertama. Dan kepada seluruh masyarakat, komitmen kita terhadap Pancasila itu jangan sampai goyah. Karena berbagai tekanan-tekanan, berbagai ideologi-ideologi internasional lewat transnasional ideologi terus-menerus merongrong posisi Pancasila, dan bentengnya adalah kita masing-masing. Saya kira itu. Dan Tribuners, demikianlah bincang-bincang kita dengan topik Pancasila versus paham radikalisme. Dan tentunya saya Asin Lumintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Pak Karel Nayoan selaku Akademi Universitas Manado, dan juga saya tahu aktif di berbagai organisasi ya, organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan di Sulawesi Utara, sehingga tentu kami undang untuk bincang-bincang di Tribun Bakudapa ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini masih setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa, dan kita akan bertemu lagi pada besok hari dengan tema yang perbincangan, tema yang berbeda tentunya. Mata lokal menjangkau Indonesia.